Oke, siapa nggak? Hitungan ketiga, semua harus diam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mentadaburinya, mempelajari maknanya. Dan juga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tafsir juz amma. Kita sampai di surat Abasa wa Tawalla, ya, yang merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi hijrah di kota Madinah. Dan dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga masih menekankan tentang kejadian hari kiamat. Karena apa? Karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari hari kiamat, mengingkari tentang hari kebangkitan, mengingkari tentang hari pembalasan. Karena mereka tidak ingin semua yang mereka lakukan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin melakukan apapun tanpa apa? Tanpa ada balasan di sana. Tanpa ada konsekuensi mendapatkan hukuman kalau mereka salah. Karena itu apa? Mereka mengingkari hari pembalasan. Padahal apa? Sebenarnya mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Sebagian di antara mereka ada yang yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Terkadang di antara mereka yang mau meninggal dunia mereka bingung. Setelah itu mereka mau kemana? Ya, padahal apa? Mereka itu sebenarnya dalam hati kecilnya, ya, mereka mengakui bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa? Karena gengsinya, karena banyaknya kotoran yang ada pada hatinya, sehingga mereka mengingkari hari kebangkitan. Sehingga apa? Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah adalah tentang hari kiamat, tentang keimanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di antaranya misalnya dalam surat Abasa nanti Allah akan jelaskan di mana fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang tiupan yang memengkakkan telinga. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tekankan tentang hari kiamat dalam surat-surat Makkiyah. Kemudian surat Abasa ini turun, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwasanya anna Rasulullah SAW kana yauman yukhatibu ba'dha udhama Quraisy. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara atau yukhatibu, sedang mendakwahkan dakwahnya kepada pembesar Quraisy. Wa qad tama'a fi islamihi, dan Nabi SAW itu sangat ingin mereka masuk ke dalam Islam. Jadi apa? Di antara metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, metode yang ditempuh oleh Nabi SAW adalah berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Karena kenapa? Karena ketika misalnya pembesar-pembesar Quraisy itu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di belakang mereka akan ada banyak orang yang akan menerima dakwah Nabi SAW. Karena apa? Ketika pembesarnya menerima, maka otomatis apa? Bawahan-bawahannya itu insya Allah akan menerima pula. Karena ada hikmah yang begitu besar ini, makanya apa? Nabi SAW itu terkadang memfokuskan dakwahnya kepada para pembesar Quraisy. Ya, pada waktu itu Nabi SAW sedang mendakwahkan, di antaranya di sini disebutkan ya Utbah bin Rabi'ah, disebutkan juga Abu Jahal bin Hisham,
Kemudian disebutkan juga diantaranya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi SAW radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sana disebutkan bahwasanya Nabi SAW sedang mendakwahkan ya Ubay bin Ka'ab, Umayyah bin Khalaf, atau ya disebutkan Umayyah bin Khalaf. Ya, ini adalah di antara pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi SAW dakwahkan mereka dengan tujuan apa? Agar orang-orang Quraisy yang lainnya akan masuk Islam, akan menerima dakwah Islam. Oleh karena itulah Nabi SAW fokus mendakwahkan mereka. Fabainama huwa yuqatibuhu, ya, tatkala Nabi SAW sedang mendakwahkan orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, id aqbala ibnu Ummi Maktum. Jadi apa? Saat itu datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki buta, wa kana mimman aslama qadiman, dan dia sudah masuk Islam terlebih dahulu, sudah lama masuk Islam. Faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Tatkala Nabi SAW sedang fokus berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada pembesar-pembesar Quraisy, Abdullah bin Ummi Maktum itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ya disebutkan bahwasannya apa? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi SAW, "Arsyidni ya Rasulullah SAW, berilah aku petunjuk. Ahdini ya Rasulullah SAW, arsyidni ya Rasulullah SAW, tunjukilah kepadaku, ajarilah kepadaku. Ya, bimbinglah aku. Alimni, ajarilah aku." Tapi Nabi SAW karena lagi fokus kepada dakwahnya, berdakwah kepada orang pembesar-pembesar Quraisy, sehingga apa? Abdullah bin Ummi Maktum itu seolah-olah mengganggu konsentrasi Nabi SAW ketika berdakwah. Sehingga apa? Nabi SAW berpaling dari dia dan bermuka masam. Jadi Nabi SAW apa? Berpaling dan bermuka masam. Sehingga apa? Kemudian Allah turunkan, abasa wa tawalla. Engkau wahai Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya, abasa wa tawalla, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya, pada waktu itu yang tahu Nabi SAW bermuka masam dan berpaling hanya Nabi SAW. Karena Abdullah bin Ummi Maktum buta. Dan orang-orang Quraisy apa? Tidak mengetahui kalau Nabi SAW bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ya, namun apa? Namun ini adalah bukti bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang jujur, orang yang amanah, sehingga apa? Tetap menyampaikan ayat tersebut. Ayat surat Abasa wa Tawalla tetap disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, kalau seandainya Nabi SAW mau, Nabi SAW bisa menyembunyikan. Tapi apa? Nabi SAW tidak menyembunyikannya. Meskipun itu adalah teguran kepada beliau. Ya, alaihi assalatu wassalam. Dan juga sebenarnya banyak Nabi SAW dalam 7 ayat Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW, tapi dengan teguran-teguran yang pantas, dengan teguran-teguran yang indah, yang baik. Contohnya misalnya di sini Allah mengatakan abasa wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir huwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti orang ketiga, seolah-olah apa? Allah membicarakan orang lain, bukan Nabi Muhammad. Abasa, sesungguhnya dia bermuka masam wa tawalla, dan dia berpaling. Jadi seolah-olah ayat itu bukan kepada Nabi SAW. Ya, Allah tidak mengatakan abusta wa tawallaita, engkau wahai Muhammad telah bermuka masam dan engkau wahai Muhammad telah berpaling. Allah tidak menegur dengan cara seperti itu. Tapi apa? Allah menegur dengan cara yang lembut. Juga diantaranya Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya tatkala mengizinkan beberapa orang yang tidak ikut perang Tabuk. Nabi SAW ditegur sama Allah. Afallahu anka, Allah telah memaafkan engkau wahai Muhammad. Ya, liba ading talahum, tapi kenapa engkau izinkan mereka? Jadi apa? Nabi SAW juga ditegur. Afallahu anka, Allah telah memaafkanmu, tapi kenapa kamu izinkan mereka? Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maaf sebelum teguran kepada Nabi SAW. Juga diantaranya misalnya teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW adalah ketika Nabi SAW memintakan istighfar, memintakan ampunan untuk paman beliau Abu Talib.
Jadi ketika paman beliau meninggal dunia dan tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya Nabi SAW mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha an. Aku akan mintakan ampunan untuk beliau selama Allah tidak melarang. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Ma kana lin nabi walladzina amanu." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, padahal sudah jelas baginya bahwasannya dia adalah penghuni neraka jahanam. Ya, jadi apa? Nabi SAW ditegur karena memintakan ampunan untuk pamannya. Ya, jika Nabi SAW orang yang paling mulia ditegur ketika memintakan ampunan untuk orang kafir, apalagi kita, maka tidak pantas kemudian apa? Kemudian kita memintakan ampunan untuk mereka. Jadi dalam beberapa ayat memang Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam, tapi dengan cara yang paling lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, anja'ahul a'ma. Engkau wahai Muhammad, ya abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Kapan? Anja'ahul a'ma, tatkala datang laki-laki buta, yaitu yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan engkau tidak tahu wahai Muhammad, siapa tahu dia datang kepadamu dalam keadaan yazakka, dia ingin mensucikan dirinya. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru, atau apa? Dia bisa mengambil peringatan darimu, fatanfa'ahu dzikra, sehingga peringatan itu bermanfaat baginya. Jadi apa? Tatkala datang orang apa? Tatkala datang tatkala datang Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ya, tatkala datang Abdullah bin Umi Maktum, pada waktu itu Nabi SAW sedang fokus mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Ya, Rasulullah SAW berpaling dari dia karena mengganggu fokusnya, sehingga kemudian Allah tegur, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kenapa engkau berpaling dari dia? Siapa tahu apa laki-laki ini ingin mensucikan dirinya. Au yadzakkaru, atau dia ingin mengambil peringatan darimu. Fatanfa'ahu dzikra, sehingga apa peringatan tersebut bermanfaat bagi dia. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya cukup. Ya, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, yaitu orang-orang Quraisy. Fa anta lahu tasadda, engkau malah fokus ke mereka, engkau malah perhatian ke mereka. Ya, adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, karena pada waktu itu orang-orang Quraisy itu apa? Merasa dirinya cukup. Mereka tidak mau mendengarkan dakwah Nabi SAW. Sudah berkali-kali mereka didakwahi oleh Nabi SAW, tapi mereka tidak menerima. Sehingga apa? Orang-orang yang merasa cukup seperti ini, kenapa engkau malah perhatian kepada mereka? Ya, fa anta lahu tasadda, engkau malah fokus kepada mereka. Tapi dalam hal ini, ya, disebutkan bukan berarti kita tidak boleh berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kita tidak boleh berdakwah kepada pembesar-pembesar, karena di sana ada apa? Ada faedah yang besar. Misalnya kalau pembesar-pembesar atau pejabat-pejabatnya bertaubat, maka apa? Ada di bawahnya banyak orang yang akan bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara metode Nabi SAW dalam berdakwah enggak salah. Tapi yang salah adalah ketika datang Abdullah bin Umi Maktum yang pada waktu itu sangat butuh untuk diajarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy ini memang tidak memuliakan Nabi, tidak mau mendengar ucapan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW sangat ingin mereka dapat hidayah. Dan pada waktu itu Nabi SAW berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum dan fokus kepada orang-orang Quraisy. Nah, karena inilah Nabi SAW ditegur. Ya, bukan berarti tidak boleh berdakwah kepada pembesar-pembesar. Ya, kepada pejabat-pejabat bukan berarti tidak boleh. Namun diperbolehkan. Tapi kalau mereka memang sudah menolak, mereka tidak mau mendengar, sedangkan pada waktu itu datang orang yang benar-benar ingin belajar, meskipun dia miskin kedudukannya, tapi kita tidak boleh berpaling dari dia. Ya, ini juga menunjukkan bahwasannya di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menjelaskan fa anta anhu talaha, dan engkau malah fokus sama mereka pembesar-pembesar Quraisy, yaitu tatasyaghal, yaitu engkau malah disibukkan dengan mereka pembesar-pembesar Quraisy, dan Abdullah bin Umi Maktum itu tidak dihiraukan.
Ya, ini aja disebutkan alla yakhussa bil inzari ahada. Hendaknya kita itu tidak mengkhususkan ketika menyampaikan misalnya kajian atau ceramah. Ceramah ini dikhususkan bagi orang-orang kaya, bagi para pejabat dan yang lain. Tidak boleh. Ya, bal yusawi, bahkan apa, harus sama. Bainas syarifi wad dhaif. Orang-orang yang mulia dan orang-orang yang lemah harus disamakan. Ya, tidak boleh ada pengkhususan. Al-faqir wal ghani, bahkan orang miskin dan orang kaya pun tidak boleh dikhususkan. Was-sadati wal abid, baik para pembesar maupun hamba sahaya, itu juga enggak boleh dibedakan. Ar-rijal wan nisa, laki-laki maupun wanita. Was-sighar wal kabir, wal kibar, as-sighar wal kibar, baik anak kecil maupun orang-orang dewasa. Ini apa? Tidak boleh dibedakan. Ya, tidak boleh dibedakan. Tidak boleh kemudian apa, kajian hanya khusus orang-orang kaya. Kemudian apa? Ceramah hanya untuk orang-orang, misalnya orang-orang tertentu, kabilah-kabilah tertentu, enggak boleh. Makanya apa di sini disebutkan, ya ditegur, ya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya apa? Tidak boleh fokus kepada pembesar-pembesar saja. Ketika ada orang miskin yang benar-benar butuh apa? Maka enggak masalah. Ya dinasihati, didakwahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma 'alaika alla yazzakka." Dan bukan kewajiban kepadamu wahai Muhammad, ya alla yazzakka, mereka itu mensucikan diri mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaika alla yazzakka. Di sini disebutkan ya wa ma 'alaika wa ma 'alaika alla yazzakka, dan bukan kewajibanmu membuat mereka itu suci, membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan mereka. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada celaan bagi engkau wahai Muhammad kalau mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman, tidak mendapatkan hidayah, engkau tidak akan menjadi tercela. Ya. Ya, dan juga bukan kewajibanmu untuk mereka dapat hidayah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pemberi bimbingan. Ya, hanya pemberi peringatan. Innama anta mudzakir, engkau wahai Muhammad hanya pemberi peringatan. Kalau mereka tidak beriman ya sudah. Ya, bukan kewajibanmu, mereka harus beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa amma man ja'aka yas'a, sedangkan yang datang kepadamu itu adalah orang yang bersemangat. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga sifat yang mulia kepada Abdullah bin Ummi Maktum, yang pada waktu itu apa? Datang. Ya, dia datang kepada Nabi SAW. Dan inilah apa? Ada penuntut ilmu, yaitu datang. Ya, mendatangi majelis. Ya, yas'a, dan dia bersemangat. Wa huwa yakhsha, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga sifat Abdullah bin Ummi Maktum yang Allah puji dalam Al-Qur'an. Yaitu dia mendatangi Rasulullah SAW, gurunya, kemudian dia bersemangat, kemudian wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dimiliki oleh para tullabul ilm, para penuntut ilmu harus memiliki tiga hal ini. Ya, sebagaimana juga Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya, hidayah itu dicari, bukan apa? Bukan ditunggu. Ya, hidayah itu dicari. Cahaya itu dicari, bukan apa? Bukan menunggu. Karena apa? Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala sebabkan di sana. Jadi Allah memuji Abdullah bin Ummi Maktum bahwasanya wa amma man ja'aka, adapun orang yang datang kepadamu, wa huwa yas'a, yang dia bersemangat, wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, engkau malah berpaling dari mereka. Jadi apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan metode Nabi SAW dalam berdakwah, yaitu fokus kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ya, Nabi SAW tidak dipermasalahkan hal itu. Tapi yang dipermasalahkan adalah ketika pembesar Quraisy memang sudah tidak mau mendengar Nabi SAW. Ya, mereka bahkan merasa dirinya cukup, tidak butuh Nabi SAW, tidak butuh tidak butuh nasihat dari Nabi SAW. Dan pada waktu itu datang orang miskin yang
bersemangat, kemudian dia takut kepada Allah, tapi Nabi SAW bermuka masam. Ini yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anta anhu talaha, engkau malah berpaling dari dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kalla innaha tadhkirah. Ya, kalla itu memiliki dua makna, yaitu artinya bisa sekali-kali tidak atau sungguh. Ya, kalla itu memiliki dua makna, yaitu bisa sekali-kali tidak atau artinya apa? Sungguh. Di sini kalau misalnya kalau misalnya diartikan sekali-kali tidak, kalla innaha tadhkiras. Ya, sekali-kali tidak wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah peringatan bagimu. Kalau diartikan sungguh apa? Kalla innaha tadhkiras, sungguh bahwasanya Al-Qur'an ini adalah peringatan. Ya, bahwasanya apa? Al-Qur'an ini adalah peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa dzakarah. Siapa di antara mereka yang mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarallahu ta'ala fi jami'i umurih. Siapa yang mau di antara kita, di antara manusia yang mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang mau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan bagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufim mukarramah. Ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala tatkala mengatakan kalla innaha tadhkirah, sungguh bahwasanya ini adalah Al-Qur'an peringatan bagi kalian, sungguh bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar peringatan bagi kalian. Faman syaa dzakarah, maka bagi siapa di antara kalian yang mau mengambil peringatan tersebut, kata Allah ditekankan lagi fi suhufim mukarramah, di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang tadi kalla innaha tadhkirah, sungguh bahwasanya Al-Qur'an adalah peringatan. Karena apa? Di sini disebutkan fi suhufim mutahharah, dalam lembaran-lembaran fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ya, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud tadi adalah Al-Qur'an. Meskipun di sana ada tafsiran yang lain bahwasanya apa? Sekali-kali tidak, ini adalah peringatan bagi engkau wahai Muhammad. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan untuk engkau wahai Muhammad. Ya, fi suhufim mukarramah, yaitu di lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marfu'ah, yang ditinggikan. Ya, ditinggikan di Lauhil Mahfuz. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali apa? Orang-orang yang suci. Di sini para ulama rahimahumullah taala menafsirkan bahwasanya apa? Tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali yang suci, maksudnya adalah mereka para malaikat. Para malaikat itu apa? Mereka memegang Al-Qur'an, mereka menyampaikan Al-Qur'an, membawa wahyu Al-Qur'an itu apa? Dalam keadaan mereka suci. Meskipun di sana ada apa? Ada tafsiran ulama yang lain bahwasanya ketika memegang Al-Qur'an harus dalam keadaan suci. Kemudian di sini Allah mengatakan mutahharah. Al-Qur'an itu mutahhar, yaitu suci, minad danas, dari kotoran-kotoran, waziyadah, dari tambahan, wan naqs, dan juga dari kekurangan. Jadi Al-Qur'an itu suci dari kotoran, dari cacat, dari penambahan dan pengurangan. Al-Qur'an apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tiga hal ini. Ya, Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini, menurunkan Al-Qur'an, maka kami akan menjaganya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi terakhir kepada seluruh umat. Kalau sebelumnya misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi hanya kepada tiap-tiap umat, kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu akan mengutus nabi yang lain, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaga kitab-kitab mereka, tidak menjaga apa? Kitab-kitab mereka. Karena apa? Ada nabi setelahnya. Kemudian juga apa? Mereka kitab ini hanya diturunkan kepada suatu kaum, bukan kepada kaum yang lain. Sedangkan apa? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia, kepada seluruh kaum. Kalau seandainya kitab Al-Quran ini nggak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Banyak kerusakan, banyak perubahan di sana. Makanya apa?
Allah Subhanahu wa taala menjaganya mutahharah. Al-Qur'an ini disucikan dari segala kesalahan, dari segala kecacatan, penambahan dan pengurangan. Bahkan para ulama ada yang mengatakan apa? Bahwasannya man jahada harfan fi kitabillah fahuwa kafir. Siapa yang mengingkari satu huruf aja dari Al-Qur'an, maka apa? Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking apa? Saking benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an sampai di hari kiamat. Al-Qur'an tidak akan ada perubahan. Baik secara hukum tidak berubah, ya, dan maknanya semuanya nggak berubah. Nggak boleh kemudian apa? Karena ini sudah teknologi modern, kemudian apa? Kita nggak pantas pakai hukum Al-Quran. Nggak ada ceritanya seperti ini. Karena apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menjaga huruf-hurufnya yang ada di dalam, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Tetap nggak ada kekurangan di sana. Ya, nggak kemudian seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya apa? Hukum dalam Al-Quran sekarang udah nggak modern. Ini udah hukum yang jadul, sudah hukum lama, nggak bisa lagi diterapkan pada zaman modern sekarang. Maka ini adalah pendapat yang salah karena Al-Quran ini terjaga dari kesalahan, dari kecacatan, tambahan dan kekurangan. Dan juga wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala bi aidi safarah, yaitu lembaran-lembaran suci yang ada di tangan para malaikat, safarah, malaikat yang mulia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Mujahid wa Dhahhak wa Ibnu Zaid, yang dimaksud adalah bi aidi safarah, di tangan hiyal malaikah, yaitu di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya bi aidi safarah, di tangan para malaikat yang mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sifat malaikatnya apa? Kiramim bararah. Sifat para malaikat adalah mereka mulia, bararah, mereka adalah taat. Mereka malaikat adalah malaikat yang mulia, bararah, dan mereka adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qutilal insanu ma akfarah. Sungguh celaka manusia, kecelakaan bagi manusia, ma akfarah, apa yang membuat dia kufur. Jadi di sini para ulama rahimahumullah taala menjelaskan ada perbedaan penafsiran dalam ma. Ada para ulama yang mengatakan ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah, ma untuk sesuatu yang takjub. Karena dalam bahasa Arab ma itu bisa untuk sesuatu yang takjub. Ya, misalnya ma ajmala hadzal kursi, alangkah indahnya kursi ini. Kemudian di sana juga ada ma untuk istifham, untuk pertanyaan. Jadi ma itu fungsinya banyak sekali dalam dalam bahasa Arab. Adapun para ulama yang mengatakan bahwasannya ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah, artinya adalah, berarti tafsirannya adalah qutilal insan, sungguh celaka manusia, ma akfarah, betapa kufurnya dia. Ya, celakalah manusia, betapa kufurnya dia. Adapun para ulama yang menafsirkan misalnya ini adalah istifham, berarti apa? Sungguh celaka manusia. Kenapa? Apa yang membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengingatkan, kenapa kalian kufur? Betapa kufurnya mereka kepada Allah. Min ayyi syai'in khalaqah. Coba lihat, mereka itu tercipta dari apa? Kemudian Allah menyebutkan min nutfatin khalaqahu faqaddara. Mereka itu tercipta dari setetes air. Ya, khalaqahu, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Faqaddarahu, kemudian Allah tentukan bentuknya. Ya, jadi kenapa mereka kufur kepada Allah? Betapa kufurnya mereka. Kenapa mereka tidak memikirkan bahwasanya mereka itu sebelumnya jadi setetes air yang mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan mereka hina, bahkan banyak orang-orang yang sebenarnya jijik sama setetes air tersebut. Kemudian ketika mereka menjadi besar, kenapa mereka jadi kufur kepada Allah? Sehingga apa? Di sini disebutkan apa yang membuat mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka melihat penciptaan mereka sebelumnya dari apa? Ya, mereka hanya dari setetes air yang kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala bentuk sehingga menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaannya. Khalaqaka, menciptakanmu, fasawwaka, kemudian apa? Meluruskan penciptaanmu, fa'adalak. Kemudian apa?
kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kalian, penciptaan kalian. Ya, lantas kenapa kalian apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma as-sabila yassarah. Kemudian Allah juga sudah mempermudah keluarnya kalian. Ketika ibu kalian mengandung, Allah pun apa? Mempermudah kalian lahir. Ya, tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian dan menguburkan kalian. Di sini ada faedah yang sangat besar dalam ilmu bahasa Arab, di antaranya adalah summa. Summa itu adalah salah satu di antara huruf ataf. Termasuk apa? Ataf. Yang di sana ada waw, ada fa, kemudian ada summa. Kalau waw biasanya untuk apa? Untuk sesuatu yang berbarengan atau tidak ada jeda waktu. Misalnya Ja'a Umar wa Khalid, datang Umar dan Khalid. Jadi apa? Terkadang manusia nggak tahu yang datang duluan itu Umar atau Khalid, karena apa? Bersamaan datangnya. Tapi kalau fa, Ja'a Umar fa Khalid, datang Umar kemudian Khalid, ya di sini orang-orang bisa tahu bahwasanya apa? Yang datang adalah Umar dulu baru Khalid, tapi tidak ada jeda antara Umar dengan Khalid. Tapi yang jelas semua manusia tahu. Kemudian summa itu untuk yang berjeda panjang. Ja'a Umar summa Khalid. Datang Umar kemudian Khalid. Ini artinya ada jeda yang panjang. Di sini apa? Allah Subhanahu wa taala memakai summa as-sabila yassarah. Kemudian kami permudah jalan keluarnya. Artinya ketika dia lahir. Kemudian sampai dia mati itu ada jangka yang panjang. Makanya Allah mengatakan summa amatahu. Setelah dia lahir, hidup di dunia, summa amatahu. Kemudian Allah matikan dia. Setelah Allah matikan apa? Fa'aqbarah. Kemudian Allah kuburkan dia. Ini di sini kata para ulama, maka di sini disunnahkan orang yang meninggal dunia untuk segera dikubur. Ya karena apa? Karena di sini pakai fa. Maka ya yang di situ jeda waktunya nggak panjang. Makanya apa? Orang ketika meninggal dunia segera dikubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan, in kanat solihan, kalau seandainya seorang mayit itu hina wudi'al janazah, ketika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam keranda, kata Nabi SAW, in kanat solihan, kalau seandainya mayit tersebut adalah mayit yang soleh, maka dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku, cepat kuburkan aku. Aku nggak sabar untuk bertemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak sabar untuk melihat tempat kembaliku. Ini kalau apa? Mayitnya orang soleh. Maka apa? Kita disegerakan untuk mengubur mayit. Jika sudah meninggal, disegerakan untuk penguburannya, jangan ditunda-tunda. Maka kemudian kata Nabi SAW, wa in kanat ghaira dzalik, kalau seandainya mayitnya bukan soleh, maka dia akan mengatakan, wailaha, celakalah aku, aina yadhhabuna biha, kemana mereka akan membawaku. Jadi apa? Biasanya tanda mayit yang jelek itu apa? Ditunda-tunda penguburannya 7 hari, 8 hari, 1 bulan baru dikuburkan. Maka apa? Ini tanda mayit tersebut adalah orang jelek. Adapun apa? Jika dia mayitnya orang soleh, maka dia akan segera dikuburkan. Makanya di sini Allah mengatakan menggunakan fa. Ya Pak, kalau dia sudah mati, maka apa? Segera dikuburkan. Tsumma, kemudian Allah katakan juga, idza syaa'a ansyarah. Kemudian apa? Jika Allah menghendaki, maka Allah akan membangkitkannya kembali. Nah, sekarang Allah menggunakan summa lagi di sini. Jadi dari dia mati kemudian dikuburkan, ya sampai dia dibangkitkan ini kan dalam jangka panjang. Makanya Allah mengatakan summa. Allah tidak mengatakan fa atau wa. Tapi apa? Allah mengatakan summa. Di sini ada faedah sangat besar dalam bahasa Arab, yaitu summa. Maka kemudian setelah dia dikuburkan dalam jangka yang panjang, kami bangkitkan jika kami sudah menghendakinya. Kemudian apa kata Allah? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sungguh bahwasannya kalian itu tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Jadi kita semua seluruh manusia ini kalau disuruh melakukan perintah Allah sesuai yang Allah mau, maka tidak akan pernah bisa. Kita ini pernah penuh dengan kekurangan. Kita tidak bisa melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Berapa banyak kewajiban Allah kita lalaikan. Berapa banyak terkadang apa? Kita sholat. Habis sholat kita harusnya zikir, ternyata apa? Kita lupa. Terkadang-kadang kita sholat Allahu Akbar, kita sudah lupa. Ini rakaat keberapa? Bacaannya apa? Bahkan kita lupa, imamnya tadi baca apa. Jadi kalau kita disuruh untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah minta, maka ini sesuatu yang mustahil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla lamma yaqdi ma amara."
Sekali-kali tidak, bahwasanya manusia itu tidak bisa melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Kalau kalian itu tidak bisa melakukan perintah Allah secara sempurna, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi jangan juga bermudah-mudahan. Ya, karena mentang-mentang tidak bisa melakukan yang Allah minta, akhirnya apa? Tidak dilakukan. Maka ini apa? Ini adalah perkara yang salah. Jadi apa? Tetap bertakwa kepada Allah, tetap takut kepada Allah semampu kita. Ya juga Nabi SAW juga mempermudah. Kalau kita nggak bisa sholat berdiri, maka sambil duduk. Tapi apa? Bukan berarti kita harus meninggalkan sholat. Ya. Jadi apa? Tetap sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, setinggi apapun derajatnya, tidak bisa melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan sebagaimana yang Allah mau. Maka hendaknya apa? Kita selalu introspeksi diri kita atas setiap amal-amal soleh yang kita lakukan sehari-hari. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam firman Allah, "Fal yanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Ya, apabila ada salah kata, itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Apabila ada benarnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.